Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Babul i'rab. Ada dong. Masih ada 2 baris lagi tinggal. Masih Yang di bawah syair itu. kerja sama nanti kalau nggak ada. Ya. Babul i'rab. Ini adalah bab i'rab. Babu kita baca kan? Kalau kita baca babu berarti kita takdirkan hadza mubtadanya, babu khobarnya, muntah babul i'rabi muntahil kan itu. Hadza babul i'rab. Jadi di babu ini boleh juga kita baca babal i'rab. Jadi maf'ul kita takdir ikra, baca olehmu akan bab i'rab. Jadi maf'ul. Ya. Dua macam aja. Babul i'rabi boleh, babal i'rabi juga boleh. Maf'ul. Mubtada kan nggak boleh nasab. Mubtada marfu. Kalau kita baca nasab berarti salah satu dari 15 isim mansub. Nah, kalau maf'ul bih, maf'ul ma'am, maf'ul min ajli kemarin ya. Nah, itu. I'rab kalimatnya masdar. Ya kalau ditanya kalimat isim, kalimat kan 3, isim fi'il, huruf, isim karena ada alif lam kan gitu. Atau jadi mudhaf ilaih juga bisa jadi tanda isim. Setiap kalimat yang jadi mudhaf dan mudhaf ilaih itu pasti isim. Nggak ada fi'il yang jadi mudhaf. Mudhaf ilaih itu pasti isim. Nah itu. Walaupun nggak ada tandanya. Misalnya Rasulullahi, mudhaf rasulu, Allahi mudhaf ilaih. Rasulu misalkan alif lam nggak ada, tanwin nggak ada, ya kan? Huruf jar nggak ada, kan nggak ada tanda isim. Karena dia jadi mudhaf pasti isim. Setiap mudhaf pasti isim, mudhaf ilaih pasti isim. Tanda isim tambahan, ya kan? Kayak di sini, babu isim, karena jadi mudhaf babu, i'rabi mudhaf ilaih, i'rabi juga isim, cuma di segi tasrif, i'rab ini masdar, a'raba yu'ribu i'rab. Ya. Apa arti i'rab? Cara bahasa? Kan? Kalau i'rab artinya perubahan itu menurut ilmu nahwu. Kalau i'rab secara bahasa, makna kamus mengungkapkan, ya, mengungkapkan, menyatakan. A'rabtu ma fil qalbi. Aku menampakkan isi hatiku. A'rabtu ma fil qalbi misalkan. Aku mengungkapkan apa yang ada dalam hatiku. Nah, itu bukan nggak penting arti seperti itu. Itu kalau secara bahasa. Secara istilah, maknanya menurut istilah ulama nahwu apa sih i'rab? Nah, ini al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdan aw takdiran. Bermula i'rab itu taghyir, perubahan akhir-akhir kalimat. I'rab adalah taghyir, perubahan awakhiri akhir-akhir kalimat. Kenapa berubah? Liikhtilafil awamili, karena berbeda amel. Ad-dakhilati, yang masuk, 'alaiha, kepadanya kalim. 'Alaiha kembali ke kalim kalimat. Lafdan, berubah pada lafaz, atau takdiran, atau pada takdir. Ya. Iya. Mau kemana Ustaz? Mau ngajak takziah. Apa? Wakili aja. Wakili. Ya, biar ngajak. Berkahnya aja jangan ntar kalau ada. Akhirnya. Udah jawab. I'rab adalah taghyir, perubahan. Awakhiril kalimi, akhir kalimat. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Ini satu-satu harus paham. Kalimat ada berapa? Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Isim kita tahu ada isim mabni, ada isim i'rab,
Berarti yang dimaksud di sini isim mu'rab. Isim mabni simpan dulu. Fi'il juga ada dua, ada fi'il mabni, ada fi'il mu'rab. Fi'il mabni, fi'il madhi dan fi'il amar. Ya kan? Yang i'rab satu doang fi'il mudhari. Yang berubah fi'il mudhari. Nah, i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Jadi kalimat di sini yang dimaksud isim dan fi'il mudhari. Enggak semuanya. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Kalimat kan banyak, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Huruf dia dibina. Kalau huruf enggak ada i'rab. Fi huruf jar mabni ala sukun. Ala huruf jar mabni atas sukun. Hal huruf istifham mabni atas sukun. Ya huruf nida mabni atas sukun. Setiap huruf mabni. Nah, jadi yang dimaksud di sini i'rab perubahan akhir kalimat. Kalimat yang dimaksud isim dan fi'il mudhari. Karena cuma fi'il mudhari yang di-i'rab. Makanya ada huruf nasab fi'il mudhari. Ada huruf jazam fi'il mudhari. Kan itu amelnya. Enggak ada kan huruf nasab fi'il madhi? Pernah dengar enggak huruf nasab fi'il madhi? Enggak ada, berarti fi'il madhi enggak di-i'rab. Yang di-i'rab fi'il mudhari. I'rab adalah perubahan akhir kalimat, yaitu perubahan isim atau perubahan fi'il mudhari. Udah. Kenapa dia bisa berubah? Likhtilafil awamili ad-dakhilati. Karena berbeda amel yang masuk alaiha kepadanya kalimat. Karena berbeda amel yang masuk kepadanya kalimat, kepada isim dan fi'il mudhari tadi. Oke. Nah. Perubahan lafdan pada lafad atau pada takdir. Ini langsung harus pakai papan tulis. Ya kan? Ustaz Abdul Rahman harus di sini. Ini biar paham. Biar jadi kiai semua. Masya Allah. Di sini aja. Biar kelihatan semua. I'rab perubahan akhir kalimat. Kalimat yang dimaksud isim dan fi'il mudhari. Dua doang, yang lain nggak berubah. I'rab adalah perubahan akhir kalimat ya. Kalimat yang dimaksud isim, kedua fi'il mudhari. Kenapa bisa berubah? Likhtilafil awamili, karena berbeda amel yang masuk kepada isim atau kepada fi'il mudhari. Contoh isim dulu ya. Zaid. Mudhari yadhabu ya. Yadhabu. Zaidun Musa tapi lagi. Yadhabu yarmi, rama yarmi. I'rab adalah perubahan akhir isim atau akhir fi'il mudhari karena berbeda amel. Apa itu amel? Seperti amel. Amel satu kalimat yang bisa merubah kalimat lain. Amel satu kalimat yang bisa merubah kalimat lain. Amel itu bisa fi'il. Nah, ini nggak boleh banyak nulis, harus banyak lihat. Nulis nanti ke terakhir. Amel itu satu kalimat yang bisa merubah kalimat lain. Bisa huruf, seperti huruf jar misalkan. Huruf jar tugasnya kan menjar isim. Ada Muhammadun, ada bi, jadi bi Muhammadin, bi namanya amel. Kemudian inna, ada zaidun di depannya, ada inna, jadi inna zaidan, berarti inna amel. Yang gitu. Nah, kalimat yang bisa merubah kalimat lain namanya amel. Ada zaidin misalkan, ada ja'a zaidun, datanglah si zaid. Apa yang menyebabkan zaidun jadi zaidun? Ja'a, fi'il butuh kepada fa'il. Fi'il bisa disebut amel juga. Jadi amel itu bisa fi'il, bisa huruf, bisa juga isim nanti. Ya kan? Nah. Rasulullahi. Kenapa kita baca Allahi? Karena mudhaf rasulu, Allahi mudhaf. Yang menyebabkan Allahi kasrah rasulu kan? Berarti rasulu amel. Jadi mudhaf amel. Mudhaf itu amel terhadap mudhaf ilaih. Jadi amel bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. I'rab adalah perubahan akhir isim atau perubahan akhir fi'il mudhari karena berbeda amel yang masuk kepada dia. Tergantung amel. Kalau amelnya perlu nasab, kita nasabkan. Perlu jar, kita jarkan. Ya. Perubahan itu bisa pada lafaz kelihatan. Seperti Zaidun langsung. Zaidan, kan kelihatan. Itu Zaidin. Ini namanya perubahan pada lafaz.
perubahan pada lafaz. Contoh misalkan Ja'a Zaidun kita baca. Ya kan? Ja'a fi'il madhi Zaidun fa'il marfu tanda rafa. Kenapa kita baca Zaidun? Karena ada Ja'a. Ada Ja'a kan? Ada Ja'a. Ja'a ini namanya amel bahasa umumnya. Tapi dia fi'il. Fi'il itu amel. Karena fi'il ini mampu merubah Zaid menjadi Zaidun. Paham kan? Jadi fi'il. Ja'a ini fi'il. Fi'il bisa disebut amel. Contoh lagi. Kemudian ada inna, kita baca Zaidan. Ya kan? Inna Zaidan. Inna huruf nasab isim, Zaidan isimnya. Isim mansub dan nasab fathah. Kenapa kita baca Zaidan? Karena inna namanya amel. Amel nasab. Jadi dari Zaidun berubah menjadi Zaidan disebabkan beda amel. Amel pertama Ja'a, amel kedua inna. Oh, sekarang ada huruf jar bi Zaidin. Kan gitu? Bi Zaidin. Kenapa kita baca Zaidin? Karena amelnya beda, huruf jar. Huruf jar ya jar. Jadi beda amel, beda perubahan. I'rab perubahan akhir kalimat karena berbeda amel yang masuk kepadanya. Nah. Cuma ini contoh perubahan yang zahir, lafdan kelihatan. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Mana contoh perubahan takdir pada isim? Ini langsung bahas ke depan. Musa. Kan dia selalu kita baca Musa. Misalkan ada Ja'a, tetap Ja'a Musa. Ja'a fi'il madhi. Perlu kepada fa'il, Musa fa'ilnya. Fa'il marfu tetap. Tanda rafa'nya dhammah, mana dhammahnya? Takdir. Nah, ini namanya i'rab takdir. Ja'a Zaidun, Ja'a Musa. Zaidun kelihatan, Musa nggak kelihatan ya? Takdir. Kenapa takdir? Karena memang kalimatnya begini di depan, nggak mungkin dikasih harokat. Karena alif ini Musa, alif ini kan, alif kan nggak ada baris, jadi nggak bisa dibaca. Ya udah Ja'a Zaidun. Oh, ada inna, inna Musa juga. Inna Musa, sesungguhnya si Musa. Inna nasab isim, Musa isimnya. Isim inna mansub. Tanda nasab inna Zaidan, tanda nasab fathah. Inna Musa, tanda nasab fathah. Mana fathahnya? Takdir, nggak kelihatan. Nah itu. Oh, ada bi. Misal ya, bi Musa. Bi huruf jar, Musa majrur. Tanda jar, katakanlah kasrah dulu misal. Mana kasrahnya? Nggak ada, takdir. Ini namanya i'rab takdir. Ya, paham kan? Nah itu. Jadi itu udah cukup gitu kan? Kita lanjut dulu. Nah. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Kalimat yang dimaksud isim dan fi'il mudhari'. Oh, fi'il mudhari' belum tadi. Fi'il mudhari' dulu. Ya, fi'il mudhari', perubahan fi'il mudhari'. Kayaknya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, diingat aja. Ya kan? Supaya ditulis. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' iya zahabu 1. Rama yarmi 1. Oke? Yarmi. Yadhabu fi'il mudhari' marfu, tanda rafa dhammah. Dia kalau nggak ada amel di belakang tetap rafa. Sekarang i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda amel. Ya kan? Yang masuk kepadanya. Kita lihat amel di belakang yadhabu apa? Misalkan ada amel an. An huruf apa? Huruf nasab fi'il mudhari'. Berarti kita baca yadhaba. Ini kan berubah nih. Dari yadhabu jadi yadhaba karena ada an. An ini namanya amel, amel nasab. Itulah i'rab namanya. Dari yadhabu berubah menjadi yadhaba karena ada si an disebut i'rab. Oh, sekarang di belakang an kita ganti. Ada lam misalkan. Lam. Yadhab. Berubah lagi kan? Kenapa berubah? Karena berbeda amelnya. Lam butuh kepada jazam, kita jazamkan. Gitu kan? Yadhabu, yadhaba, yadhab. 3 doang. Nggak ada yadhabi. Ini contoh i'rab yang zahir, lafdan. Yadhabu, yadhaba, yadhab. Kan kelihatan nih perubahannya? Nah, yadhab, yadhabu, yadhaba, yadhab. Contoh yang nggak kelihatan, yarmi. Yarmi fi'il mudhari' marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Mana dhammahnya? Takdir. Ya kan? Sekarang ada an. An huruf nasab. Ini kelihatan nih, an yarmiyah langsung. An huruf nasab yarmiyah fi'il mudhari' masuk dan nasab fathah.
Kemudian ada lam. Ini bukan takdir tapi salah contoh. Ada lam. Lam yarmi, ya-nya dibuang. Lam huruf jazam, yarmi fi'il mudhari' majzum dengan silam, tandanya dzam, hazfu huruf ilat. Buang huruf ilat. Tapi nanti ada contoh itu. Penting gambarannya udah tahu bayangan kan? Dah. Jadi dari sini kita paham, yang penting kita harus tahu amel dulu. Amel kalimat yang bisa merubah kalimat lain. Bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Ya. Kemudian perubahan itu ada yang pada lafaz, ada yang pada takdir. Ini ada contoh. Yakni annal i'raba huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil awamilil mukhtalifati. Ya, bermaksud ianya musannif annal i'raba, wa sungguh i'rab huwa itu taghyiru awakhiril kalimi, berubah akhir kalimat. Taghyir berubah aja. Sebenarnya mengubah tapi berubah aja. Berubah awakhiril kalimi, akhir kalimat, bisa babi dukhulil awamili, dengan sebab masuk amel yang berbeda. Nah itu. I'rab adalah perubahan akhir kalimat dengan sebab masuk amel yang berbeda. Karena berbeda amel maka berbeda perubahan. Ya. Wadzalika nahu, dan demikian itu seperti. Wadzalika nahu, dzalika mubtada, nahu khabar. Dan berumlah demikian itu seperti. Wadzalika nahu zaidun misalnya. Zaidun. Nahu zaid. Sebenarnya nggak boleh kita baca zaidun dulu, nggak boleh zaidun, nggak boleh zaidan, nggak boleh zaidin. Sebelum ada amil nggak bisa dibaca. Enggak. Kalau fi'il mudhari' bisa dibaca. Fi'il mudhari' kalau nggak ada amil langsung marfu. Dhahaba yadhabu, fataha yaftahu. Tapi kalau isim nggak bisa kita baca. Isim kalau nggak ada amil nggak bisa kita baca. Rumah, bait harus kita wakaf. Bait, rumah. Madrasah, masjid, ya kan? Nggak boleh kita baca huruf hakan. Kalau udah kita baca harus nanya masjidun. Kenapa baca masjidun? Harus jelas amilnya. Kalau kita baca masjidan, kenapa baca masjidan? Mana amilnya? Kalau kita baca masjidin harus jelas mana amelnya kan? Kalau nggak ada amel bacanya masjid, kan gitu. Nah, kalau nggak ada amel nggak bisa di-i'rab, karena arti i'rab perubahan akhir kalau ada amel. Nggak ada amel kan nggak berubah, ya kan? Makanya kita sering wakaf, ustad, ya kan? Nggak ada ustad tuh, ustad, nggak ada amelnya. Kalau ada amel baru. Kalau ada ya ustazah tasbih, baru ya huruf nida kan? Nada. Yang itu. Ya, udah paham nih. Nahu zaid, seperti zaid. Ya. Fa innahu qabla dukhulil awamili mauqufun. Fa innahu, maka sesungguhnya zaid. Nah, zaid tadi lafaz zaid. Qabla dukhulil awamili. Sebelum masuk amel itu mauquf, itu diwakaf. Fa innahu, maka sesungguhnya zaid qabla dukhulil awamil, sebelum masuk amel itu mauquf, mauqufun, itu diwakafkan. Laisa mu'raban wala mabniyan, tidak di'irabkan dan tidak dibinakan. Sesungguhnya zaid qabla dukhulil awamil, sebelum suara apa? Apa namanya? Jangkrik. Jangkrik kan? Masya Allah. Kita ditemani suara jangkrik ya. Kayak di hutan banget kita ya. Fa innahu, maka sesungguhnya zaid sebelum masuk amil itu mauqufun, diwakafkan. Laisa mu'raban, tidak ada ianya si zaid itu yang di-i'rab. Wala mabniyan, tidak dibina. Wala marfu'an, tidak marfu'. Wala ghairahu, dan tidak selainnya marfu'. Nah itu Ustaz. Diam jangkrik, berisik. Nah, insyaallah. Dah. Jadi zaid sebelum ada amil nggak bisa dibaca. Zaid, ya kan? Muhammad, Ahmad. Nah, udah. Begitu ada amil, kita lihat dulu amelnya. Nah, fa idza dakhala alaihi al-amilu, fa in kana yatlubu raf'a rufi'a. Fa idza dakhala alaihi al-amilu, maka bila masuk kepadanya zaid oleh amil. Ini terang benderang banget ini, pasti kita paham, ya kan? Fa idza dakhala, maka bila masuk kepadanya zaid oleh amil.
Ada amel di belakang dia. Kita lihat dulu amel apa. Fa in kana yatlubur raf'a, maka jika ada ianya amel itu yatlubu, meminta ia akan rafa. Fa in kana, maka jika ada ianya amel itu yatlubu, meminta ia akan rafa, rufi'a, dirafa'kan akan dianya Zaid. Ya. Zaid sebelum ada amel nggak bisa dibaca. Bukan nggak bisa dibaca, huruf akhirnya nggak dibaca, tapi Zaid aja. Bila dia masuk amel di belakang dia, kita lihat dulu amel itu perlu kepada apa. Bila yang masuk amel rafa, berarti Zaid kita rafa, jadi Zaidun. Bila amel perlu kepada nasab, kita baca Zaidan. Bila amel perlu kepada jar, kita baca Zaidin, kan gitu. Gampang banget. Mana contoh amel rafa? Nahu ja'a Zaidun. Datanglah oleh si Zaid. Tadinya Zaid, karena di belakangnya ada ja'a, baru kita baca Zaidun. Ja'a itu amel, yaitu fi'il. Fi'il butuh kepada fa'il. Fa'il mesti rafa kan? Makanya kita baca Zaidun. Nah, itu. Biasa nggak ada jangkrik. Di sini jangkrik. Kejepit dah. Masya Allah jangkrik. Ya. Kejepit ya. Nah itu ja'a Zaidun fa innahu fi'lun yatlubur raf'a. Maka sesungguhnya ja'a itu fi'il. Ja'a fi'il madhi. Yatlubur fa'ilan, yatlubu fa'ilan. Fa innahu, maka sesungguhnya ja'a itu fi'il. Yatlubu fa'ilan, meminta ia akan fa'il. Meminta ia akan fa'il. Maknanya ja'a itu fi'il, dia perlu kepada fa'il. Ya. Fa'il apa arti fa'il? Itu berlaku secara bahasa, secara istilah, secara ilmu nahwu. Fa'il satu isim yang marfu yang berada sesudah fi'il. Ya. Al-fa'ilu wal ismul marfu'ul madzkuru qablahu fi'luh. Fa'il adalah isim marfu yang di belakang dia ada fi'il. Pas banget Zaidun, di belakang dia ada fi'il kan? Dia fa'il, makanya marfu. Nah, maka sesungguhnya ja'a itu fi'il. Yatlubu fa'ilan, yang mencari ia akan si fa'il. Wal fa'ilu marfu'un, dan fa'il itu marfu. Fa'il itu marfu. Fayakunu Zaidun marfu'an bi ja'a. Maka adalah Zaid itu marfu dengan si ja'a. Maka adalah si Zaid, ja'a Zaidun tadi, maka adalah si Zaid itu marfu'an. Itu marfu bi ja'a dengan sebab ja'a. Ala annahu fa'iluhu, di atas bahwa sungguhnya Zaid itu fa'ilnya ja'a. Panjang kalau kita maknai, kalau pakai contoh gampang. Enggak apa-apa. Kami belajar memaknai. Fayakunu Zaidun marfu'an bi ja'a, maka adalah Zaid itu dirafa'kan dengan ja'a. Ala annahu fa'iluhu, atas bahwa sungguhnya Zaid itu fa'ilnya ja'a. Paham tak? Paham kan? Ya, sekarang ada Muhammad. Tidak bisa dibaca kalau nggak ada amel. Kita kasihlah amel di belakang, zahaba. Jadi zahaba Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena fa'il dari zahaba. Zahaba fi'il madhi, perlu kepada fa'il. Udah pas banget Muhammad, kita jadikan fa'il kan? Makanya marfu. Nah, makanya setiap kita baca kitab gundul, setiap ketemu baris akhir kita harus tahu alasannya. Kenapa dibaca Muhammadun, mana amelnya? Kenapa dibaca Muhammadan, dan mana amelnya? Kenapa din? Enggak. Kalau kita udah bisa menjawab semua pertanyaan itu, kita udah bisa baca kitab. Nah itu. Itu. Semua ada alasannya. Wa in kana al-amilu yatlubun nasba nusiba ma ba'dahu. Dan jika adalah amel, fa in kana al-amilu yatlubun nasba, dan jika adalah amel itu meminta ia akan nasab. Jika adalah amel itu meminta ia akan nasab. Nusiba ma ba'dahu, niscaya dinasabkan akan ma sesudahnya amel. Jika adalah amel itu meminta ia akan nasab, nusiba, niscaya dinasabkan akan ma ba'dahu sesudahnya amel.
Nah, itu kayak tadi. Kalau amel rafa kita rafa'kan, amel nasab kita nasabkan. Contoh ra'aitu Zaidan. Tadi Zaidun kok jadi Zaidan kan gitu. Oh, karena ada ra'aitu. Enggak mesti ra'aitu. Maksudnya ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi fi'il yang butuh kepada fa'il dan maf'ul bih. Fi'il muta'addi fi'il yang perlu kepada fa'il dan maf'ul bih. Lawan fi'il muta'addi fi'il lazim. Fi'il lazim fi'il yang cukup fa'il saja. Ja'a Zaidun dah cukup. Datanglah si Zaid. Kalau ra'a ini harus ada maf'ul. Saya telah melihat. Kan orang nanya, ente lihat apa? Nah, kan? Apa yang kita lihat itu namanya maf'ul. Nah, itu. Ra'a itu aku telah melihat. Ra'a fi'il madhi. Tu isim dhamir fa'ilnya. Zaidan maf'ul ra'a. Maf'ul mansub dan nasab fathah. Siapa yang membuat Zaidan mansub? Ra'a. Ya kan? Ra'a fi'il. Itu ra'a namanya amel. Zaidan namanya ma'mul. Bahasa umumnya. Bahasa khususnya ra'a fi'il madhi, tu fa'ilnya, Zaidan maf'ul. Kan gitu. Ya Abdur Rahman. Kenapa baca Abda? Munada. Siapa yang menasabkan munada? Iya. Iya, berarti ya amelnya. Abda ma'mul kan? Nah itu, semua ada alasan. Kan gitu? Ya Abda. Kenapa baca Abda? Kan harus ada alasan. Harus ada amel kan? Yang namanya i'rab kan ada amel. Mana amelnya? Iya. Gitu. Bismi. Kenapa baca ismi? Jar. Huruf jar. Berarti huruf jar itu amelnya kan? Nah, makanya ada i'rab ismi. Allahi. Kenapa baca Allahi? Mudhaf ismi, Allahi mudhaf. Berarti yang menjarkan Allahi ismi. Ismi namanya amel. Jadi amel bisa apa aja. Kalimat yang menyebabkan kalimat lain berubah gara-gara dia, itulah dia amel. Nah itu. Gampang banget. Fa inna ra'aitu fi'lun wa ta'u fa'iluhu. Maka bahwa sungguh ra'aitu itu fi'il. Maka bahwa sungguh ra'aitu itu fi'il. Wa ta'u fa'iluhu. Dan ta itu fa'ilnya. Fa inna ra'aitu, maka sesungguhnya ra'aitu itu fi'il, wa ta'u fa'iluhu, dan ta itu fa'ilnya, fa'ilnya ra'aitu. Wa Zaidan maf'uluhu. Zaidan itu maf'ulnya ra'aitu. Wal maf'ulu mansubun. Maf'ul itu mansub. Udah beres. Ya. Cuma tadi kan kita baru bahas amel yang kelihatan. Amel yang kelihatan. Ada amel yang enggak kelihatan. Nah itu yang agak susah dikit. Enggak susah sebenarnya, cuma dua doang. Amel yang enggak kelihatan. Kalau bi Zaidin, kenapa Zaidin ada bi kelihatan? Ja'a Zaidun, kenapa Zaidun ada ja'a? Kelihatan ja'anya kan? Sekarang al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Kenapa baca al masjidu? Mubtada. Maka kalau mubtada kan harus ada amelnya. Namanya i'rab harus ada amel. Mana amelnya? Nah, itu namanya amel maknawi, enggak kelihatan, yaitu ibtida. Amel maknawi ada dua. Amel maknawi enggak kelihatan. Apa yang enggak kelihatan? Kenapa kita baca al masjidu kabirun masjidu? Enggak? Siapa yang merafa'kan dia? Kan harus ada amel. Oh ada, namanya amel maknawi enggak kelihatan, yaitu permulaan. Karena dia berada di awal, makanya kita rafa. Makanya disebut mubtada, permulaan. Nah, jadi nggak kelihatan. Yang kelihatan al masjidu, bukan permulaan. Permulaan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya kan? Al masjidu kabirun. Kenapa al masjidu? Karena mubtada. Siapa yang merafa'kan mubtada? Ibtida. Itu permulaan. Permulaan nggak kelihatan. Yang kelihatan al masjidu kan? Nah, itu. Makanya disebut maknawi. Makanya kita i'rab al masjidu mubtadaun marfu' bil ibtida. Nah kan gitu? Marfu' dengan ibtida. Ibtida itu amelnya. Nah, itu amel maknawi namanya. Nanti kalau ketemu lagi kasih tahu. Satu lagi. Wa in kana yatlubul jarra jurra ma ba'dahu. Wa in kana, dan jika ada ianya amel. Itu yatlubu, meminta ia akan jar. Jika ada ianya amel itu yatlubul jarra, meminta ia akan jar.
jurrama ba'dahu. Nisya dijarkan akan ma sesudahnya amel. Nahul ba'i fi nahwi marartu bizaidin. Nahul ba'i seperti ba, fi nahwi pada contoh marartu bizaidin. Aku berpapasan dengan si Zaid. Marartu fi'il dan fa'il, bi huruf jar, Zaidin majrur dengan bi tanda jar kasrah. Kenapa kita baca Zaidin? Karena ada bi amel jar kan? Nah udah. Fa Zaidin majrurun bil ba'i. Maka bermula Zaid itu majrur, dijar dengan sebab ba. Fa Zaidin, maka Zaidin itu dijar dengan sebab ba. Kesimpulannya, fataghayyurul akhiri min raf'in ila nasbin au jarin huwal i'rabu. Fataghayyurul akhiri, maka bermula berubah akhir. Fataghayyurul akhiri, maka bermula berubah akhir. Berubah akhir kalimat tadi, akhir isim. Min raf'in dari rafa, ila nasbin kepada nasab, au jarin atau kepada jar, huwal i'rabu, itulah i'rab. Nah, gampang banget. Maka berubah akhir dari rafa, dari zaidun, ila nasbin menjadi zaidan, au jarin atau menjadi zaidin kan? Itulah i'rab namanya. Jadi i'rab perubahan akhir. Kenapa dia bisa berubah? Wasababuhu dukhulul awamili. Wasababuhu, dan bermula sebabnya berubah atau sebabnya i'rab. Nah, ingat? Wasababuhu, dan bermula sebabnya i'rab, sebabnya berubah itu dukhulul amil. Masuknya awamil, ada amil. Ya. Kalau nggak ada amel nggak mungkin bisa berubah. Nah, itu udah paham tadi. Jadi kalau baca kitab tinggal nanya, alhamdulillahi, kenapa baca hamdu? Apa amelnya? Kan gitu. Lillahi, kenapa Allahi? Mana amelnya? Ada yang kelihatan, li, nggak ada kan? Rabbi, kenapa kita baca Rabbi? Siapa yang membuat dia jadi Rabbi? Mana amel jarnya? Harus kita tanya. Enggak? Alamina, alamina, jar itu tanda jar ya kah? Siapa yang mengjarkan dia? Harus ditanya. Kalau semua itu sudah bisa kita jawab, berarti udah bisa baca kitab. Nah, itu. Wal asri, ya. Kenapa baca asri? Siapa yang menyebabkan dia jadi asri? Mana amelnya? Harus bisa dijawab. Innal insana. Kalau inna nggak hitung karena huruf. Kenapa baca insana? Mana amelnya? Oh, ada inna misalkan. Lafi, ya, fi memang rujan. Khusrin, kenapa khusrin? Mana amelnya? Fi, dan seterusnya. Nah, kan? Gampang banget. Kayak nasi goreng ya. Insyaallah. Udah mau azan ya? Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.